Halo, self lovers. Ya, self lovers. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri. Kita akan bekerja keras, penuh semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Salam kenal, saya Husni. Saya seorang profesional keuangan dan berpengalaman di korporasi, consulting, dan kemudian ada training ya. Jadi hari ini saya akan berbagi sesuatu yang menurut saya sangat penting, yaitu mengenal diri kita sendiri, dan itu efeknya terhadap hidup kita yang lebih sukses dan lebih menyenangkan. Saya akan berbicara dalam 3 bagian. Pertama adalah why, mengapa. Apa mengenal diri itu penting, pengalaman horor saya di SMA. Nomor 2 adalah hendaknya kita berusaha memberi yang terbaik bagi diri kita, yaitu kita harus bercahaya, bersinar seperti bintang ya, seperti diamonds, seperti intan ya. Shine bright like diamonds. Ya, nomor 3, kalau kita punya keberanian, punya tekad, kita harus memposisikan diri kita di antara diamonds yang lain, dan kemudian kita menjadi bintang. Saya akan memulai dengan sesuatu yang kurang menyenangkan ya. Jadi sebagian dari kita, terutama yang remaja ya, sering mengatakan hidup saya kok terasa hampa, hidup saya kok terasa kosong, hidup saya kok terasa ya gimana ya, saya harus ngomong, saya merasa insecure deh, masa depan saya kelihatannya kurang begitu bagus. Nah, jadi mengapa? Saya tidak berdasarkan teori dari profesor, teori dari mana, tapi saya mengatakan bahwa saya berdasarkan pengalaman saya sendiri dan sharing dengan partner saya, kelompok youth volunteers ya, dan mereka mengatakan gini, Pak, itu karena ini, kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi misalnya si Anto jago matematika, si B jago basket, si C punya gadget yang bagus, si D ahli pidato. Jadi semua kita banding-bandingkan dan kita menemukan bahwa kita kalah. Karena terlalu banyak merasa kalah itu, lama-lama kita jadi ciut ya. Kita jadi ciut. Kita sudah tidak melihat lagi kebaikan-kebaikan kita sendiri. Tapi kalau secara kritis, mari kita lihat. Rasanya tidak fair membandingkan diri kita dengan begitu banyak orang ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ya banyak lah ya. Coba sekarang dibalik. Kita hanya membandingkan diri kita dengan satu orang. Katakan, saya membandingkan diri saya dengan seseorang yang namanya Reza misalnya. Reza, oke. Saya melihat Reza bisa berorganisasi dengan baik, bisa memimpin teman-teman dengan baik. Ya, wah, dalam hal itu saya kalah. Tapi saya juga merasa, saya juga ada kelebihan. Saya misalnya ahli bahasa. Saya menguasai beberapa bahasa. Dan kemudian saya temennya banyak ya. Dan kemudian saya bisa bela diri, saya ahli bela diri, hal-hal seperti itu. Coba, ada perbedaan. Pada saat kita membandingkan diri dengan banyak orang, kita akan berhenti bahwa saya jelek, saya kurang. Tapi waktu kita membandingkan dengan satu orang, itu kita mulai melihat bahwa saya juga lumayan loh, kelebihan saya juga banyak. Jadi, membandingkan itu yang fair. Jangan dibandingkan dengan banyak orang. Yang kedua, bahwa sharing, compare ya, mengcompare dengan satu orang yang benar-benar bagus dan menurut kita penting ya, tidak mengcompare sama semua orang, dan kita berusaha mengejar itu. Dalam bisnis namanya benchmarking. Jadi kita berusaha, ya dia bagus, saya mencontoh dia deh, kenapa enggak gitu ya, itu namanya benchmarking, itu bagus. Jadi kita mengejar ininya, ketinggalan kita. Jadi proses dari batu kerikil menjadi diamond, saya sudah menjalankan sebagian. Dan kemudian sesudah saya lanjutkan, saya jadi berpikir, kenapa ya tidak setiap orang seperti itu? Oke, kedengarannya sederhana tapi tidak gampang. Karena apa? Karena banyak orang tertutup oleh, kalau kita katakan adalah intan ya, diamond ya tadi ya, tertutup oleh kotoran-kotoran dan
ya katakan itu merupakan yang tadi hasil pembandingan yang tidak fair, dan kemudian celaan-celaan dari orang, jadi tertutup, sinarnya tidak bercahaya. Jadi yang saya selalu bilang itu harus dibersihkan. Cuman ada teman-teman yang mulai mengatakan, lu ngomong gampang, membersihkan. Tapi gimana kalau sesudah dibersihkan saya menemukan bahwa batu yang di dalam itu memang benar-benar batu akik, atau bukan batu akik tapi cuman batu kerikil. Saya benar, wah ini logika benar juga nih, tapi logika orang salah nih kayaknya. Ya, karena apa? Karena kalau kamu tidak pernah mencoba, kamu akan menjadi batu kerikil selamanya. Tapi kalau kamu mencoba, kemungkinan besar kamu adalah intan, kamu adalah diamond. Karena saya percaya ya, semua agama besar mengajarkan bahwa kita diciptakan adalah versi kita yang terbaik. Diamond itu perlu diproses, perlu diasah, perlu dibersihkan, perlu diasah, dan perlu dibentuk. Pembentukan itu memerlukan waktu. Ya. Sehingga kita jadi bertanya, berapa lama sih? Apa yang harus dilakukan dan ini? Ya. Itu relatif. Tapi ada seorang penulis ya, Malcolm Gladwell. Dia mengatakan, untuk bidang yang Anda sukai dan Anda tahu, maka diperlukan 10.000 jam untuk membuat Anda menjadi seseorang yang sangat bagus di bidang itu. Misalnya, kalau Anda suka piano, seorang pianis, Anda jadi pianis yang baik setelah 10.000 jam. Penulis, 10.000 jam. Manager, 10.000 jam. Hampir semua profesi perlu 10.000 jam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 10.000 jam itu berapa lama? Untuk orang yang sangat tekun, sangat hebat, itu 6 tahun sampai 7 tahun. Tapi kalau untuk secara rata-rata 10 tahun. Saya pikir 10 tahun itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan umur kita. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bahkan sekarang banyak yang 80 tahun, 80 tahun lebih. Pada waktu kita memutuskan, kita mulai. Ya, kita menyadari kekuatan kita, kita membersihkan kotoran kita mulai mengasah diri kita. Di sini kita mulai menghasilkan. Setidaknya kita makin percaya diri, kita hidup tidak galau lagi. Kita bangun dengan antusias, saya akan melakukan apa, saya akan ini, hasil kita dihargai, dan kemudian gaji kita naik, penghasilan kita naik, kita akan terus ini. Jadi, sejak kita memutuskan bahwa kita akan berusaha yang terbaik untuk diri kita, sesudah kita mengenal diri, itu adalah awal dari perjalanan hidup kita yang sesungguhnya. Pada waktu Anda mengenal diri Anda sendiri dan berusaha yang terbaik untuk diri Anda sendiri, pada waktu itulah kehidupan yang sesungguhnya dari Anda dimulai. Kita harus membawa intan itu dan meletakkannya di tempat yang tinggi, yang bagus, supaya semua orang melihat. Ya. Tantangan ini adalah sangat besar, karena apa? Teman-teman dan sekitar kita mulai ngomong, wah, sombong, belagu. Dia mengatakan bahwa dirinya sukses. Itu OKB, macam-macam lah, ya. Yang seperti itu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bukan sombong, bukan apa-apa, tapi kita harusnya memberi inspirasi pada orang-orang yang lain supaya orang-orang tidak tinggal sebagai batu kerikil saja. Teman-teman sekalian, adalah pilihan kita untuk hanya menjadi batu kerikil atau menjadi diamond. Masih ada satu hal lagi. Pada waktu kita menempatkan diamond itu di atas sehingga kelihatannya memberi cahaya bagi semua, maka di saat itulah kita melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Karno, ya, Bapak Soekarno, Presiden pertama RI. Kita letakkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, ya. Jadi setinggi bintang di langit. Jangan tanggung-tanggung. Teman-teman Youth Volunteers, saya memberikan suatu ungkapan yang bagus. Dia mengatakan manusia itu harusnya bercahaya seperti bintang. Dan setiap manusia adalah bintang dengan cahayanya yang unik, cahayanya yang tertentu. Tidak bisa dibandingkan sama bintang-bintang yang lain. So,
adalah tanggung jawab kita sendiri untuk mau menjadi apa. Batu kerikil menjadi diamond atau menjadi bintang. Ya, saya percaya sekali bahwa Anda yang mendengarkan ini adalah bintang. Terima kasih.